وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. باب جف القلم على علم الله, yakni tidak ada satupun yang keluar dari pengetahuan Allah. Allah maha mengetahui, semuanya berada dalam pengetahuan Allah. Dan yang kedua, bab Allahu a'lamu bima kanu amilin. Dibawakan 3 buah hadis yang pernah dibawakan di kitab Al-Janaiz. Hadis pertama, hadis nomor 6597. حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر يعني محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي بشر yang pernah kita bahas orangnya, namanya Ja'far bin Abi Wahshiyah, عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال. Al-Imam rahmatullahi alaih meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dia berkata, su'ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an auladil musyrikin. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang anak-anak kaum musyrikin, anak-anak yang belum balik dari kaum musyrikin yang mati. Di mana dia? Di surga atau di neraka? Faqal, maka Nabi SAW tidak memutuskan, tapi menyerahkan ilmunya kepada Allah. Ingin mengajarkan kepada para sahabat, semuanya berada di dalam ilmu Allah, semuanya di bawah pengetahuan Allah. Maka Nabi jawab, Allahu a'lamu bima kanu amilin. Allah yang lebih tahu apa yang anak-anak itu kerjakan. Luar biasa itu. Semakin besarlah keimanan para sahabat ridwanullah alaihim jami'an kepada Rabbul Alamin. Hadis yang kedua sama, tetapi dari jalan Abu Hurairah. Hadis nomor 6598. Haddatsana Yahya bin Bukair, haddatsana Al-Laits ibn Sa'ad al-Imam, an Yunus yani Yunus bin Yazid Al-Aili, an Ibn Shihab, namanya Muhammad bin Muslim Az-Zuhri Ibn Shihab, qala wa akhbarani. Ini berarti sebelum membawakan hadis ini, Ibn Shihab menceritakan hadis yang lain dari jalan yang lain, karena itu ada huruf waw, huruf ataf. Wa akhbarani Ata bin Yazid Al-Laythi, dan juga telah mengabarkan kepadaku Ata bin Yazid Al-Laythi annahu sami'a Abu Hurairah yaqul, bahwasanya dia pernah mendengar Abu Hurairah berkata, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dzarariyil musyrikin. Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang anak-anak kaum musyrikin. Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahu a'lamu bima kanu amilin. Diulang lagi, Allahu a'lamu bima kanu amilin. Allah yang lebih tahu. Ya, berarti ilmunya dipulangkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di bagian Kitabul Janaiz, Imam lebih memperinci babnya, bab tentang anak-anak kaum muslimin, bab tentang anak-anak kaum musyrikin, di mana tempatnya ketika mereka mati, di surgakah atau di mana? Begitu. Walaupun Imam condong bahwa mereka semua anak-anak itu, apalagi anak-anak kaum muslimin yang mati sebelum balik, tempatnya di jannah. Ini sudah saya bahas di kitab Menanti Buah Hati. Hadis yang terakhir, hadis nomor 6599. Ini tafsir dari 2 hadis sebelumnya, bahwa anak-anak itu lahir berdasarkan Islam, fitrahnya. Hadis nomor 599. Akhbarana Ishaq ibnu Ibrahim Al-Hanzali ibnu Rahuwai
Syekh, guru besar Al-Imam Al-Bukhari, bahkan guru besarnya para imam Ahlul Hadis. Akhbarana Abdul Razzaq. Ini Ishaq tinggalnya di, kalau sekarang masuk wilayah Iran. Imam Ahmad tinggal di mana? Baghdad. Baghdad. Karena wilayah Iran, Persia, dan wilayah Afghanistan semuanya masuk ke dalam kekuasaan kaum muslimin, namanya Khurasan. Dan sebagian daerah Rusia sekarang ini, Bukhara namanya apa sekarang? Uzbekistan. Ya, tempat Bukhari itu ada Khurasan. Disitulah tinggal para imam besar. Lenyaplah api majusi itu berganti dengan berkumandang suara azan. Bahasa Persia terganti dengan bahasa Arab. Walaupun mereka juga ngomong bahasa Persia. Ini Imam Ishaq bin Ibrahim. Akhbarana Abdul Razzaq bin Hammam bukan Hammam. Hammam As-San'ani, berarti tinggal di Yaman. Akhbarana Ma'mar ini Ma'mar bin Rashid, tilmid dari Zuhri. Ini juga tinggal di Yaman dan juga di Basrah. Ya. An Hammam, kelihatannya Hammam bin Munabbih karena dia tabi'in. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam meriwayatkan bi isnadihi dengan sanadnya sampai kepada Abu Hurairah, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min mauludin illa yuladu 'ala al-fitrah." Tidak seorang pun anak melainkan dilahirkan atas dasar Islam. Fitrah di sini al-Islam. Sama seperti firman Allah, "Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa, fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha." Itu Islam. Ini tafsir dari dua ayat ini, dua hadis ini tadi. Yang keduanya menyerahkan, kedua hadis tadi berbicara tentang Allahu a'lamu bima kanu amilin. Di hadis ketiga ini dijelaskan, "Ma min mauludin illa yuladu 'ala al-fitrah." Setiap anak lahir, hatta dia anak kaum musyrikin, lahir membawa agama Islam. Fa'abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi. Kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudikah atau Nasranikah. Kama tantijunal bahima, sebagaimana binatang melahirkan anaknya. Hal tajiduna fiha min jad'a, apakah kamu dapati hidungnya somplak, putus, terpotong? Kan lahir dalam keadaan sempurna. Begitu juga setiap manusia sempurna lahirnya membawa di dinul Islam. Sebagaimana binatang melahirkan anaknya sempurna, hidungnya tidak hilang, ada hidungnya. Hatta takunu antum tajda'unaha, sampai kamu yang potong hidungnya. Begitulah asal kejadian manusia, fitrah Islam, sampai bapaknya yang merubah agama anak itu. Paham maksudnya? Luar biasa istinbatnya Imam Al-Bukhari. Dibawakanlah ini untuk menjelaskan, yakni Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ya mempunyai mukjizat jawamiul kalim, sanggup menjelaskan, fasih beliaunya menjelaskan kata-kata yang singkat tapi maknanya dalam sekali dan penuh dengan hikmah. Tadi beliau katakan, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah." Setiap anak lahir atas dasar fitrah Islam. Mau anak musyrikin, apalagi kaum muslimin. Bahkan dalam sebagian riwayat dikatakan, "Fa in kana muslimaini fa muslimun." Jika kedua orang tuanya muslim, maka jadilah dia muslim. Berarti agama anak mengikuti agama orang tuanya. Jadi bagian pertama. Bagian kedua, fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi.
berarti peran orang tua sangat besar mempengaruhi anak. Maka terjadilah perubahan dari agama yang asli yang dibawa oleh anak itu kepada agama yang lain. Kemudian bagian yang ketiga, Nabi SAW membuat tamthil seperti kama tantijunal bahimah, sebagaimana binatang melahirkan anaknya, tajiduna fiha min jad'a. Apakah kamu dapati hidungnya enggak ada? Ada hidungnya sempurna. Hatta takunu antum tajda'unaha, sampai kamu yang potong hidungnya. Begitu juga anak itu lahir dalam keadaan Islam, kamulah yang merubah anak agama itu. Paham itu? Dibutuhkan kecerdasan. Ya? Luar biasa. Qalu, mereka di hadis 6600-nya, qalu ya Rasulullah, afara'aita man yamutu wa huwa saghir. Lebih dalam lagi sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana? Kabarkan kepada kami, ya, yang mati dalam keadaan, orang yang mati dalam keadaan kecil, masih kecil, di mana dia? Qala Allahu a'lamu bima kan amilin, ya. Allah tahu apa yang mereka kerjakan. Dipulangkan ilmunya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa. Yani beliau tidak mau mendahului Rabbul Alamin. Tetapi di hadis yang ketiga, beliau menjelaskan secara terperinci bahwa setiap anak itu lahir atas dasar fitrah.